الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين حبيبنا الأفضل. berkata Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'amanah sampai perkataan hendaknya engkau tidak melangkah kedua kakimu, tidak melangkahkan kedua kakimu kecuali untuk kebaikan atau sekedar menunaikan keperluan. Jika engkau berjalan, janganlah berjalan dengan tergesa-gesa. Janganlah berlagak sombong dalam jalanmu. Karenanya engkau akan terhina dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad hatta kita berjalan, diajarinya jalan. Jangan sampai jalan kita ini mempunyai gaya seperti gaya-gaya orang-orang yang sombong. Maka langsung jatuh dari pandangan Allah gara-gara jalan kita saja. Banyak orang tidak tahu, jalannya saja meniru orang lain. Jalannya saja yang ditiru adalah orang-orang yang tidak pernah sujud sama Allah. Jalannya saja meniru orang-orang yang lupa dengan Allah. Jalannya saja, gaya jalannya, dia senangi gaya jalan orang-orang yang dibenci sama Allah, ditirunya. Ingin doanya dikabulkan, ingin dicintai oleh Allah terus, tapi semua yang Allah benci dia senang. Allah benci berbuat untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak baik di lidahnya. Allah benci dengan sifat yang tidak baik, dipeliharanya sifatnya. Semua yang dibenci, jadi hidup mau apa tidak tahu. Manusia banyak hidup dengan nafsunya. Dengan nafsunya, akhirnya tanpa dia sadari, jauh-jauh dia lengah, meninggal akhirnya dalam keadaan su'ul khatimah. Karena apa? Karena dilengahkan. Orang kalau sudah tertutup lengah. Kafir itu artinya tertutup. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah sudah tutup telinga mereka, pandangan mereka. Banyak manusia yang tertutup. Kita lihat, apakah syaitan itu tidak tahu bahwa Allah penerima taubat, kapan hambanya bertaubat akan diterima? Karena sudah ditutup sama Allah. Lengah terus dianggap, saudara. Sampai detik ini syaitan tidak terpikir untuk bertaubat. Padahal dia tahu benar. Bagaimananya sudah tahu segala-galanya. Apa sebab tercabut pintu hidayah? Rugi kita, hati-hati kita sangka diri kita hebat, tidak ada hebatnya, hina di pandangan Allah. Kalau Allah yang memandang hina, apa jadinya? Tidak ada guna hidup kita. Tidak berguna. Coba. Bisakah kita hidup? Adakah hidup ini tanpa Allah? Bisakah kita hidup tanpa Allah? Allah, wahai hamba Allah, kembalilah kepada Allah, dekatilah Allah. Jadikan Allah di hati kita dan di pikiran kita. Coba kita renungkan benar-benar siapa kita ini. Coba kita renungkan benar-benar. Kalau bukan Allah, apa jadinya kita? Tidak jadi apa-apa kita. Tidak bisa kita hidup tanpa Allah. Tidak bisa kita menjalani apapun tanpa Allah. Allah segala-galanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari itu kalau sudah tahu sesuatu yang menjadikan kita jatuh dari pandangan Allah, jangan dilakukan juga. Apa itu? Termasuk daripada sesuatu yang menjadikan kita jauh
Kita mempunyai gaya jalan saja seperti gayanya orang yang lupa sama Allah. Gaya jalan kita gaya sombong. Dulu ada seseorang alim berdua yang melihat Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dan Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Ini dua saudara, adik kakak. Ini si adik, kalau kakaknya bawa rumah, tak mau main di atas, menghormatin kakaknya. Kenapa menghormatin ada kakak ulun di bawah, tak mau main di atas. Tambah lagi sama orang tuanya. Sampai besar, dua orang itu jalan, ini di depan, ini di belakang, tak mau mendahului. Hatta jalan dulu, hatta urusan main, tak mau ini duluan, si adik ngalah terus kalau main. Akhirnya ada seseorang tua mau mendidikkan telinganya. Kau lihat siapa itu? Telinga anaknya dipegang, dijewetnya. Kita Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dan Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Kau lihat lagi siapa orang dua itu? Abdullah bin Husain bin Thahir dan Thahir bin Husain bin Thahir. Kau lihat lagi siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran. Wahai anakku, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka adalah hamba Allah yang berjalan di muka bumi dengan tawadhu. Ngangkat kepalanya tak mau, itu jalannya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang bodoh, orang yang jahil melemparkan kalimat-kalimat yang tidak baik kepada mereka, mereka berkata dengan perkataan yang selamat. Apa? Bukan cacian dibalas dengan cacian, bukan hinaan dibalas dengan hinaan, tapi mereka membalasnya dengan kebaikan. Begitulah cara berjalan yang baik. Kita harus berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu'an. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa tawadhu, Allah akan mengangkatnya. Dulu orang mengangkat derajat mereka dengan sifat tawadhu. Tawadhu sama saudara, tawadhu sama adik, tawadhu sama kakaknya sendiri. Adalah Allah bersaudara, saling menghormati, ya Allah, saling menghargai. Tawadhu dengan orang tua, tawadhu dengan suami, tawadhu dengan istri, tawadhu semuanya. Kalau sudah ada tawadhu, terangkat derajat orang-orang ini. Tapi kalau sudah tawadhu aja tidak ada, baru kita bilang tawadhu, mestinya dia yang tawadhu sama saya. Baru diceritakan tawadhu saja. Memang orang kalau sudah tidak bisa menerima hidayah, ketika ada hidayah masuk, yang ada nafsu langsung marah. Caranya bagaimana? Berdoa kita benar-benar, minta supaya Allah membuka pintu hidayah itu ada pada diri kita atau keluarga kita atau kehidupan kita. Karena yang bisa mengalahkan dan bisa memberikan hidayah ini adalah Allah. Cuma Allah yang bisa memberikan barang yang mahal benar hidayah ini. Orang yang cuma dihina sama Allah saja yang tidak bisa mendapatkan hidayah. Kalau di diri kita melihat dan mendapatkan sifat yang tidak baik tersebut, subhanallah, tak mau membuka telinga. Kita harus lihat, ya Allah, kenapa ini? Karena tidak ada jalan lain. Orang yang mulia telinganya mesti dibuka, baru bisa terangkat derajat. Kenapa? Dengan dibuka telinga ini masuk nanti hidayah dan ilmu tersebut ke akal manusia, dan manusia ini akan mulia jika akalnya dicahayai oleh ilmu. Ilmu ini kalau sudah masuk dan yang punya diri bisa melawan nafsunya dan memasukkan ilmu tersebut dalam pikirannya hingga nafsunya kalah, hingga syaitan yang ada di dalam dirinya kalah, hingga yang tidak baik semuanya lari dalam dirinya karena tertancap panah ilmu cahaya, ilmu warisan Nabi Muhammad,
mewariskan untuk umatnya supaya umatnya selamat dari fitnah dunia ini, dari kejahiliahan yang muncul, yang masuk dirasuki oleh syaitan. Itu barang-barangnya syaitan semuanya yang ada di dalam jiwa manusia, yang ketika ada kebaikan datang langsung dia muncul dan marah. Syaitan dan pasukannya lah, hingga khatamallahu ala qulubihim. Gara-gara itu masuk terus, ilmu tak boleh masuk, nasihat tidak mau mendengar, jauh terus. Akhirnya syaitan lah yang masuk. Ternyata istauhada alaihim syaitan fa'ansahum dzikrullah. Mereka sudah dikuasai syaitan sama Allah. Yang ada marah, yang ada nafsu, yang ada ego sudah dirinya, yang ada kebencian sudah, yang ada benci. Na'udzubillah. Itu tanda, itulah tandanya bahwa syaitanlah yang di diri kita. Kalau cahaya, kalau rahmat, kalau inayah, kalau hidayah, menjadikan orang itu tawadhu, merendah diri, bersabar. Itu tanda nur kalau sudah masuk. Idza dakhala an-nur ila al-qalbi infataha as-sadr wa insyarah, kata Rasulullah. Kalau cahaya hidayah ini, iman ini masuk sudah ke dalam hati, manusia itu hatinya langsung lapang, gembira, senyum, hatinya lapang, gembira, tidak sakit hatinya, gembira. Nah, kita mau mengontrol, mau ngeceknya, kita bisa ngecek darah nih, naik apakah ada gula saya, nah gimana darah ini naik atau tidak. Nah, mau ngecek hati kita ini, adakah nur itu gembira benar? Kalau kita sedih, sempit, ada syaitan itu. Gembira, tidak boleh sedih hidup ini. Kenapa kita mau sedih hidup? Kita harus gembira. Nah, syaitan ini yang mau bikin sempit dunia. Jangan sampai kita hidup bersama syaitan. Jangan jadi ketesan penuh. Inna syaitan aduwwun lakum fattakhidhu aduwwa. Allah katakan syaitan ini musuh yang nyata. Sudah, kenapa engkau tidak musuhi? Kata Syaqiqul Balkhi, setelah aku mendengar firman Allah ini, tidak pernah aku membenci satu makhluk pun. Tidak pernah aku menjadikan musuh satu makhluk pun, karena Allah sudah ngasih tahu musuhmu cuma syaitan, yang lain bukan musuhmu. Yang lain itu bukan musuh kita, ini syaitan, yang lain bukan. Jadi jangan pernah memandang keluarga kita, memandang istri kita, anak kita, suami kita, saudara kita, tetangga kita, bahkan semua makhluk ini sebagai musuh. Jangan ada lihat. Nah, bukan musuh kita syaitan yang merasukinya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi jangan pernah ada sifat sombong ini, langsung jatuh kita dari pandangan Allah kalau sudah sombong. Na'udzubillah, bahkan Allah sudah ancam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fil qafi fi qalbihi mithqala dzarratin min al-kibr. Siapa di hatinya ada satu titik kesombongan, tak boleh benar. Apalagi kita sombong sama orang tua kita, keluarga kita. Na'udzubillah. Jauhkan sifat sombong ini. Ini bukan pakaian kita, benar-benar. Itu pakaiannya Allah Subhanahu. Janganlah engkau benci, dibilang. Apabila ada yang berjalan di depanmu, dan janganlah engkau menyukai jejak kakimu diinjak. Apalagi ada yang berjalan mengikutimu dari belakang. Jangan kita benci ya ketika kita
berjalan, ada yang berjalan di hadapan kita. Ada orang jalan di hadapan dia langsung benci, marah, tersinggung langsung. Atau menyukai jejak kaki kita jalan, belakang ikut tuh. Senang langsung menunjukkan ada rombongan, ada yang ikutin aku pasukan. Ada yang senang begitu, tidak bisa jalan sendiri, bawa rombongan sendiri. Karena hal itu termasuk sifat orang-orang sombong. Itu sifatnya orang sombong. Orang sombong ini kalau jalan tak ditunjukkan oleh belakangnya ada pasukan, ada yang jaga, ada yang bodyguardnya, ada yang... Dulu orang-orang yang pembesar itu kalau jalan tak pernah sendiri, ada bawa pasukan. Jangan banyak menoleh saat engkau berjalan atau berhenti di jalan sekedar untuk mencari tahu. Karena Rasulullah SAW saat berjalan, beliau SAW seakan-akan turun dari atas. Dan apabila dipanggil dari belakang, beliau berhenti tanpa menoleh. Hendaknya ketika duduk, engkau menjaga auratmu dan duduklah sampai menghadap kiblat, sambil menghadap kiblat dalam keadaan yang khusyuk. Janganlah banyak bergerak ataupun berdiri dari tempatmu. Janganlah terlalu banyak menggaruk, bersedawa, menguap di wajah orang lain. Jangan. Dimakruhkan kita. Kalau di luar negeri sana, kita bisa dipukuli orang, kita bisa orang marah benar. Tapi kalau kentut, orang sana bilang mau sehat. Sehat, buanglah. Tapi kalau sedawa, marah orang sana. Subhanallah. Tapi dari adab, orang yang menjaga adabnya tidak boleh bersedawa di hadapan orang, menggaruk-garuk, bersedawa, dan menguap. Ya. Inilah adab yang diajarkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu menahan segalanya itu, menahan uapan. Walaupun uap memang tidak sanggup lagi untuk mukanya langsung. Ya. Bersedawa memang tidak sanggup lagi, secukupnya bersedawa. Jangan kita malah dicari dipancing-pancing. Nggak boleh kita. Dimakruh. Dibilang malaikat pun lari juga mendosakan manusia. Maka letakkan tangan kirimu di mulutmu. Jika kalau kita menguap, jangan tangan kanan ya, tangan kiri. Setiap urusan membersih ini pakai tangan kiri. Cebok pakai tangan kiri. Ngupil mengeluarkan kalau bisa pakai tangan kiri. Mengeluarkan ingus waktu wudu. Ya, itu sunnahnya pakai tangan kiri. Kalau pakai tangan kanan dibilang yurithul fadl, mewarisi sifat kemiskinan. Jadi kalau mengeluarkan ingus dari tangan kiri, buangnya harus tangan kiri. Ya. Hindarilah banyak tertawa. Jangan sampai kita banyak tertawa, sedikit saja. Karena hal itu mematikan hati. Banyak tertawa ini membuat hati mati. Dan jika engkau mampu menjadikan tawamu dengan tersenyum, maka lakukanlah. Boleh tertawa. Rasulullah kadang-kadang dulu hibur saya, kata Rasulullah. Biasa Ibn Umar bilang, ya Rasulullah, aku ada satu cerita ya Rasulullah. Dulu kami buat roti ya Rasulullah. Aku dibuat roti, kamu buat roti ya Umar? Ya, aku buat roti. Habisnya kami buat roti bentuknya seperti berhala. Setelah kami lapar, kami makan bareng-bareng. Ya Allah, Tuhan kami makan itu bertawalah. Yang senyum Rasulullah. Tapi aku ada cerita yang menyedihkan juga ya Rasulullah. Cerita apa? Ada seseorang dulu mengandung anak. Ada seorang perempuan setiap tanah bajunya kotor, dia bersihkan baju orang tuanya tersebut. Bajunya kotor dibersihkan, bajunya kotor dibersihkan. Sampailah selesai lubang itu, si bayi anaknya tersebut
dia letakkan ke dalam lubang. Sesungguhnya lubang itu mau dibuat untuk menguburin anaknya sendiri. Engkau tahu siapa itu ya Rasulullah? Aku ya Rasulullah. Nangis semua sahabat. Nangis Rasulullah. Aku kalau ingat jahiliyah ini, zaman jahiliyah ini, sedih aku ya Rasulullah. Itulah kalau sudah manusia ini nggak punya ilmu, seperti binatang perilaku. Dinasehati, dikasih tahu marah-marah. Seperti tahu apa yang ada di pikirannya. Dia tidak tahu lagi mana orang tuanya, mana yang harus dihormati, mana yang harus dijunjung, mana yang harus dimuliakan, tidak tahu lagi sudah. Dirinya, nafsu ini kan dirinya yang harus segala-galanya. Bahkan lebih sesat dari itu. Jadi sesat orang kalau sudah tidak ada ilmu. Itulah untung Nabi Muhammad datang mengangkat kejahiliahan itu. Jadi kita harus punya ilmu. Nabi Muhammad ini harus dipegang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Umar bin Khattab kadang-kadang marah dengan ketegasannya untuk memunculkan, karena dia sudah mengalami benar sakitnya menjadi orang bodoh, sakitnya memiliki sifat jahiliyah. Anak sendiri dibunuh tidak sadar karena kejahiliahan tadi, dan dia tidak mau orang-orang jahil. Tegas Sayyidina Umar ini nasihat orang, membimbing orang, sehingga di zaman tersebut banyaklah perubahan-perubahan. Sifat jahiliyah ini jadi berubah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jadi jangan banyak tertawa. Boleh tertawa, tak boleh banyak. Bagus tertawa itu duduk. Sahabat Rasulullah kalau duduk suruhnya tersenyum. Tapi tak boleh banyak. Maka lakukanlah, janganlah engkau bangun dari tempat dudukmu sampai engkau membaca. Jadi kalau duduk, kalau bisa jangan banyak tertawa. Ada tertawa, ada tersenyum, tidak boleh banyak. Kalau dari awal ketawa, bikin keras hati. Akhirnya juga ada kalimat-kalimat yang lupa keluar, akhirnya ada orang tersinggung. Dan ketika mau berdiri dari duduk, bacalah subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya maha suci engkau ya Allah, dan yang maha terpuji engkau, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selainmu. Aku memohon ampunmu dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Karena telah diriwayatkan barang siapa yang membacanya, maka dosa-dosa yang ada dalam majlisnya akan terampuni. Jikalau engkau hendak tidur, berbaringlah sebelah kanan, wallahu a'lam. Jadi termasuk juga daripada sabda Rasulullah yang ada di kitab Tanqih, Al-Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani menyebutkan kalau bisa habis duduk baca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baca itu. Para ulama menurut 3 kali kalau bisa baca itu. Dan siapa yang mau baca itu, semua kejahatan yang ada di tempat tersebut, semua yang tidak baik, akibat-akibat ngomong ini kadang-kadang proses mikirnya orang yang mendengar ini kadang-kadang ada yang baik, ada yang tidak baik, dan lain. Berkat membaca itu insya Allah jadi baik semuanya. Kadang-kadang kita ngomong niatnya baik, dan jadinya tidak baik. Bagaimana baca ini? Bismillah, terangkat fitnah yang ada di tempat duduk tersebut. Apa baca? Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dia bilang, walaupun waktu berdagang bagus dibaca. Pas kita ketemu pembeli, baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dia senang belanja sama kita. Tidak sakit hati dia sama kita. Tidak sakit hati sama omongan kita. Kadang-kadang kita lupa ngomong atau kita sakit hati. Tidak kita. Niat kita baik, tiba-tiba dia sakit hati. Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah angkat segala yang tidak baik pada diri kita, pada anak istri kita, pada orang tua kita, pada saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, dan Allah Subhanahu wa taala rubah keadaan kita menjadi tambah baik, tambah baik, tambah baik, diangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Allah buang jauh-jauh yang tidak baik tersebut. Allah buang, Allah pelihara kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang dicintainya, disayanginya, dianugerahkannya, diberikan keberkahan dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Allah lancarkan perkara kita semuanya, segala hajat kita qabul bijahi sayyidina Rasul. Bismillahirrahmanirrahim.